Hai Sisi Kids. Hai. Apa kabarnya nih? Pastinya dahsyat, luar biasa. Yes ya. Mantap. Apalagi di minggu ini, di minggu yang luar biasa, kita mau siap memuji dan memuliakan nama Tuhan pastinya ya, betul gak? Yes, betul. Nah, kali ini Kak Gian gak sendiri, ada Kak Gabriel dan Kak Michelle ya. Oke, sebelum kita memulai puji-pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan, alangkah baiknya kita bersatu dalam doa bersama-sama ya. Kak Michelle yang akan pimpin doa. Silakan. Oke, mari kita semuanya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami akan memulai ibadah kita. Tuhan yang pimpin dari awal hingga akhir. Yes, Terima kasih Tuhan, dalam Yesus, haleluya. Amin. Amin. Oke adik-adik semuanya, apa kalian udah siap memuji Tuhan? Kalau udah siap, boleh ditulis ya di kolom chat atau komentar ya. Oke. Kita nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai saja memuji dan memuliakan nama Tuhan. Musik. Oke adik-adik semuanya. Oke, jangan lupa gerakannya ya, ikut ya. Kita nyanyi Yesus pokok. Yesus pokok dan kita caranya, Tinggallah di dalamnya. tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Kita ulang sekali lagi adik-adik ya. Katakan Yesus pokok. Yesus pokok dan kita caranya, Tinggallah di dalamnya. tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Katakan Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Katakan Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Katakan tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Haleluya. Yes. Oke adik-adik, masih siap memuji dan memuliakan nama Tuhan? Oke, kita nggak perlu berlama lagi. Musik. Kita nyanyi King Kong badannya besar ya. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Kita ulang lagi sekali lagi ya, katakan King Kong badannya besar. King
semakin mendalam. cintaku semakin mendalam. Yeay! Running the vision. Oke semuanya bergerak ya, badannya ya. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Di hadapan Yesus Raja, ku datang bersujud. Ku mau persembahkan hidupku Tuhan, bagaikan bintang-bintang yang terus bersinar, melayanimu seumur hidupku. Di hadapan Yesus Raja, ku datang bersujud. Ku mau persembahkan hidupku Tuhan, bagaikan bintang-bintang yang terus bersinar, melayanimu seumur hidupku. Setiap nafas ragaku hanyalah bagimu, setiap kekuatanku mengasihimu. Di setiap waktu, di setiap waktu, dan kini ku berlari-lari mengejar tujuan, sampai ku menjadi sempurna sepertimu. Dan aku akan tetap bertahan hadapi dunia, berjalan sesuai dengan firman, hidup dalam kebenaran bagi kemuliaan-Mu. Haleluya Yesus. Yes. Di hadapan Yesus Raja, ku datang bersujud. Ku mau persembahkan hidupku Tuhan, bagaikan bintang-bintang yang terus bersinar, melayanimu seumur hidupku. Katakan Setiap nafas ragaku hanya bagimu, setiap kekuatanku mengasihimu. Di setiap waktu, di setiap waktu, dan kini ku berlari-lari mengejar tujuan, sampai ku menjadi sempurna sepertimu. Dan aku akan tetap bertahan hadapi dunia, berjalan sesuai dengan firman, hidup dalam kebenaran bagi kemuliaan-Mu. dan kini ku berlari-lari. Dan kini ku berlari-lari mengejar tujuan, sampai ku menjadi sempurna sepertimu. Dan aku akan tetap bertahan hadapi dunia, berjalan sesuai dengan firman, hidup dalam kebenaran bagi kemuliaan-Mu. Haleluya Yesus. Yes. Amin. Haleluya. Nah, Yeay. haleluya Yesus. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat
bersama-sama. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Katakan jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya Yesus. Mari kita menyembah Tuhan 1-2 menit ini. Yesus hati kita. Haleluya Tuhan. Kasih Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Kau yang termulia Yesus. Kaulah Raja Tuhan. Kau yang layak Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Yesus, Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan bagi kami. Haleluya Tuhan, Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah menguji dan melakukan nama-Mu. Sebenarnya kami ingin melakukan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Kau berikan kami hati, telinga yang mendengar firman-Mu dengan sungguh-sungguh dan tidak bermain-main Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Kali dia berharap adik-adik dalam keadaan baik dan sehat selalu. Nah, senang sekali kali dia bisa bertemu atau berjumpa kembali dengan adik-adik pada hari ini. Kita mau belajar firman Tuhan ya. Firman Tuhan kita hari ini tentang kebahagiaan yang sejati. Atau kata kerennya, true happiness. Nah, pastinya kita semua mau bahagia. Kakak mau bahagia, adik-adik juga mau bahagia. Nggak yang tua, nggak yang muda, nggak yang besar, nggak yang kecil. Pasti mau bahagia. Kira-kira apa yang bisa membuat adik-adik bahagia? Kali dia bantu jawab ya. Mungkin ada yang menjawab, kali dia, aku kan bahagia kalau aku punya mainan segunung. Atau aku nih kalau bisa
pergi jalan-jalan ke puncak, ke Yogyakarta ngeliat Candi Borobudur, aku bahagia. Atau ada juga mungkin yang menjawab, aku kalau punya handphone kekinian, punya baju baru, punya sepatu baru, aku bahagia. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Kalau handphone kalian diambil orang, dicuri orang ya, atau mainannya gak bisa dimainin lagi, rusak semuanya. Dan ada berita yang tidak enak ya, orang yang terdekat dipanggil Tuhan untuk selama-lamanya. Apakah adik-adik masih bisa bahagia? Nah, bahagia itu adalah bahagia yang sementara adik-adik. Sedangkan hari ini kita mau belajar bagaimana mempunyai bahagia yang sejati. Walaupun kita sedang susah, walaupun kita sedang sedih, walaupun kita sedang berduka cita, kita masih bisa berbahagia. Tuhan Yesus mau kita semua bahagia. Dan Dia kasih tahu rahasianya. Kita buka yuk Alkitab kita di Matius 5 ayat ketiga sampai ke 10 ya. Matius 5 ayat ketiga sampai ke 10. Nah, ini adalah khotbah Tuhan Yesus di bukit adik-adik yang sangat terkenal. Kali dia minta bantuan dari adik yang perempuan baca yang ganjil, adik laki-laki baca yang genap ya. Oke, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dan yang terakhir, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Nah, adik-adik, dari ayat ketiga sampai ke 10 yang tadi kita baca, setiap ayat itu diawali dengan kata berbahagialah. Tuhan Yesus mau kita berbahagia adik-adik. Ya, setiap ayat disebutkan berbahagialah, berbahagialah. Nah, Tuhan Yesus kasih tahu nih rahasianya. Kalau engkau bermurah hati, engkau akan memperoleh kemurahan ya adik-adik ya. Nah, kita tahu satu-satunya yang kita harus cari di dalam kebahagiaan yang sejati ini adalah Tuhan Yesus. Adik-adik menjadikan Tuhan Yesus nomor satu di atas segala-galanya ya, menjadikan Tuhan Yesus sebagai sahabat sejati. Pasti adik-adik punya sahabat kan di sekolah. Nah, kalau namanya sahabat pasti tahu kesukaannya, apa yang dia tidak suka, hobinya, keluarganya. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Jadikan Tuhan Yesus sebagai sahabat sejatinya kalian. Tuhan Yesus dari dulu sudah menjadi sahabat sejatinya kita. Tetapi terkadang kita yang suka menjauh ya. Kita suka lupa baca Alkitab, kita suka lupa berdoa, kita yang menjauhkan diri. Nah, mulai hari ini kita mau deket sama Tuhan. Kita mau jadikan Tuhan Yesus nomor satu. Jesus is my best friend. Cari Tuhan lebih rajin lagi, cari Tuhan lebih giat lagi. Ya, firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, kali dia akan membahas salah satu ayat yang kita baca tadi ya, Matius ke-5 ayat ke-7. Dikatakan bahwa berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Murah hati itu biasanya orang yang suka memberi ya, orang yang nggak pelit, nggak pernah hitung-hitungan. Mungkin adik-adik bertanya, wah saya kan masih kecil, bagaimana saya belum bisa cari uang, saya nggak bisa memberi dengan uang. Adik-adik bisa memberi dengan waktunya kalian. Adik-adik bisa berdoa,
untuk teman adik-adik, orang yang sedang sakit, orang yang sedang susah. Adik-adik bisa memberikan waktu kalian untuk mendoakan mereka. Adik-adik juga bisa memberikan tenaga kalian. Hal-hal yang sederhana adik-adik. Ketika di rumah, adik-adik melihat papa mama misalnya lagi sibuk, adik-adik bantuin ya. Atau ketika melihat teman adik-adik nggak bisa mengerjakan PR, nah adik-adik bantuin juga, memberikan tenaga. Atau ya adik-adik di rumah ada mainan yang sudah tidak terpakai atau baju yang tidak terpakai ya, adik-adik bisa memberikan, bisa sumbangkan ke orang yang memerlukan. Pastinya mesti yang masih bisa dipakai, yang masih bagus ya, masih layak dipakai adik-adik. Nah itu kita sudah memberi. Dan Tuhan Yesus berkata ketika kita mempunyai murah hati, kita akan diberikan kemurahan. Dan berbahagia orang yang memberi daripada menerima. Yuk adik-adik, kita mau memberi, kita mau murah hati, kita mau melakukan firman Tuhan. Kali dia percaya ketika kita menjadikan Tuhan Yesus nomor 1 di dalam hidup kita, menjadikan Jesus is my best friend, bahagia pasti ada. Bahagia yang sejati, bukan bahagia yang sementara, tetapi bahagia yang sejati. Ayat hafalan kita hari ini adalah Matius 5 ayat ketiga sampai ke 10. Wah, banyak sekali. Bisa ya, pasti bisa. Kita mau belajar sama-sama. Ya, Matius 5 ayat yang ketiga. Yang pertama, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Yang kedua, berbahagialah orang yang berduka cita. Berduka cita biasanya sedih ya adik-adik, karena mereka dihiburkan. Yang ketiga, berbahagialah orang yang lemah lembut. Lemah lembut itu bahasa Inggrisnya meek, depannya M. Nah, jarinya kali dia kayak M ya, karena mereka akan memiliki bumi. Bumi bahasa Inggrisnya apa? Earth, depannya E ya. Nah, jarinya kali dia seperti E. Yang keempat, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dikenyangkan. Kalau kenyang pasti pegang perut ya. Yang kelima, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Murah hati tadi kali dia bilang memberi kan, murah hatinya, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Yang keenam, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Nih jarinya kali dia ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mereka akan melihat Allah. Yang ketujuh, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Wah, seneng banget kalau disebut anak-anak Allah. Adik-adik bisa menggoyangkan jari kalian ya, lompat-lompat. Yang kedelapan, berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Pasti adik-adik bisa lebih jago, malah lebih hebat malah daripada kali dia. Ulang lagi ya dari pertama ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Yang kedua, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihiburkan. Ketiga, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka yang akan memiliki bumi. Keempat, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dikenyangkan. Kelima, berbahagialah orang yang suka memberi, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Keenam, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ketujuh, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Yang kedelapan, berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Amin adik-adik. Yuk kita mau melakukan firman Tuhan, apa yang sudah kita dengar hari ini. Hai adik-adik, jadi hari ini kakak mau challenge kalian untuk menghafal ayat. Berikut gerakannya ya.
Video kalian dapat dikirimkan ke nomor berikut ini. Dan kalian bakal tampil di BICC Kids minggu depan. Batas waktunya sampai hari Kamis ini, tanggal 12 Agustus. Kakak tunggu yo. God bless you. Dan kita tutup dalam doa, adik-adik lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami sungguh bersyukur. Kami mempunyai Tuhan yang peduli, Engkau mau kami bahagia Tuhan Yesus. Mempunyai kebahagiaan yang sejati Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan Yesus hanya satu-satunya mempunyai kebahagiaan sejati, yaitu mempunyai hubungan yang dekat dengan Engkau. Menjadikan Engkau nomor satu di atas segala-galanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau begitu baik di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur mempunyai Tuhan yang seperti Engkau dan kami mau Engkau menjadi sahabat sejati kami. Jesus is my best friend. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan telah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.